Momen penjelasan Reza Arab kenapa Marathon dibikin film. Cut bukan action kayak merah Tapi itu dia melakukan hal yang pemain sama. filmnya udah pernah main film sebelumnya, Mas. Iya, jadi masih ada rasa aware-nya. Itu bahasa-bahasa yang ada di dalam. Kemarin Joko Anwar itu bilang dengan konteks kalau dia pasti ada 20% orang pemain baru. Tapi mereka tuh udah ada cue di mana siapapun yang start dialog semua langsung in karakter. Dengan kode tersebut. Kita tuh bener-bener gak tahu. Masalahnya nih lawan mainnya juga Bingung. orang yang baru pertama kali main juga gitu. Jadi enggak. That's where the magic happen. That's where the magic happen. Jadi kalau misalnya kayak Bang Joko kemarin dibilang ada 20% orang, tapi lawan main orang baru tersebut tuh orang yang sudah pernah Acting. iya udah pernah berada main di industri film. ini gitu, udah tahu. Ini lawan mainnya juga sama-sama. Lah, ini udah mulai yuk. Iya. Dia juga, hah udah mulai. Goblok banget sih itu. Goblok Kacau. banget. Balik lagi. Wah itu kacau sih. Anak-anak nggak pede. Ya. Apa tadi yang ada di otaknya? Kenapa lu pede? Kenapa kok bisa pede? Kenapa kok bisa ngerasa cukup gitu dengan hasil event pada saat onset dan sekarang begitu kau ngelihat final preview, kenapa kau bisa ngerasa pede? Ya, kalimat klisenya mungkin gue bisa melihat apa yang kalian gak bisa lihat, itu dulu yang pertama. Oke, tapi ini please jawab jujur ya, nggak usah. Ini kan kita nggak peduli soal ini membuat promo atau apa kan, emang Yeah. kita mau ngobrolin film ini kan. Ya kalimat klisenya ya gue bisa melihat apa yang kalian nggak bisa lihat, atau mungkin kalian menolak untuk admit, bisa jadi. Menolak untuk bilang aku pede kok gitu. No, ya, kalau itu gua tuh, itu gua bisa, itu gua. Ada kok di dalam diri kalian tuh ada sisi nolaknya kok, ada sisi kayak ngebloknya gitu. Padahal yang kalian berikan dan yang gua ketika gua direct terus kalian transfer gitu ya, yaitu that was the best, that was the best version from you guys, I swear to God. Oke, kalau gitu Untuk orang yang baru bukan pertama aktor. kali film. Standar di situ berarti ya. Guys, kalian ya kalian mau ini nanya, mau belajar, nggak malu untuk salah gitu. Fuck iya. Hah? Bilang Bego. sama Om Joko kemarin, kalau aktor yang bagus adalah aktor yang tidak merasa dirinya penuh, yang egonya bisa menurunkan ego onset dan bisa menerima karakter baru masuk ke dalam Yes. dirinya kan. Dan Yes. mereka bisa melakukan hal itu semuanya gitu. Yes. Kalau gitu gue balik pertanyaannya. Apa yang udah kau prediksikan ini, wah ini kayaknya anak-anak nggak bisa, tapi ternyata bisa, dan sebaliknya. Apa yang udah kau prediksikan, ini anak-anak kayaknya bisa, tapi tidak bisa. Gue kira lo orang nggak bisa acting. Ternyata. Berarti kau memulai ini dengan mikir kita nggak bisa acting anjing. Tapi Bangsat. overall bisa semua. Cukup. Kok terlalu tolol sih menerima Mau ada di- tawaran film dengan pemikiran anak-anak nggak bisa Begitu coy. Wait. Kok bukan tolol Maksudnya menerima? tolol itu bukan Iya, bukan. ya? Salah, penempatan tololnya itu salah, bukan tolol menerima film. Tapi tanpa tahu kalian bisa acting atau enggak gitu kan. Kita jalanin aja, gue udah gila. Itu maksudnya. Iya, dijalanin aja udah gila. Heeh. Tanpa ada aktor ya. Sebatas kau jadi director plus pemain film, direkturnya pertama kali debut. Itu menurutku udah tolol. Ditambah Iya, memang. kau sebelumnya berpemikiran bahwa debut teman-temanmu ini mereka nggak bisa acting. Kok malah apa yang buat kau berani? Apa yang membuat kau kalau kita ngomong secara logis ya, resikonya gede banget nih. Kalau pada saat itu pada saat sebelum menerima ini resikonya gede banget. Ini aku debut, aku jadi pemain film, jadi director. Terus orang-orang yang ada aktor-aktornya baru semua, dan pada saat itu kau berkeyakinan nggak bisa main film, nggak bisa acting. Itu resikonya gede banget. Makanya gue kasih cerita kayak gitu. Nah pertanyaannya, kenapa kau menerima hal ini? Kenapa kayaknya nggak dulu deh?
Ini bisa backlash gila. Ya ada keyakinan mungkin. Pertanyaannya apa tadi? Ya maksudnya kenapa lu ngambil Gua ini maksudnya padahal ngambil. lu udah ada ketidakyakinan. Maksudnya kayak lu tahu nih kita nggak punya pengalaman, Nggak ada basic, nggak ada basic, Nggak bisa acting. bahkan mungkin lu berpikir kayak kita nggak bisa acting sebelumnya. Iya memang iya. Memang bikin. Kenapa bisa yakin kau ambil tawaran ini untuk bikin film? Gua gini, Marathon Season 2 kan ya puji Tuhan kan door ya gitu. Iya. Alhamdulillah. Iya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah kan puji Iya. Tuhan meledak gitu kan kita waktu itu. Gue mau nge-push lo orang ke limitnya, bener-bener limit sih. Melewati batas. Iya. Gue pengen lo orang nge-push diri lo orang sampai bener-bener limitnya udah kayak tapi ya itu yang kayak lu ya kayak yang Yuka rasain. Paham sih aku maksudnya. Karena tadi pun siapa tuh yang ngomong siapa yang ngomong tadi ya? Pokoknya nggak semua orang itu punya kesempatan ini. Iya. Iya. Nggak semua orang itu punya kesempatan untuk bikin film, Iya. nge-direct, main. So when I get a chance Why not? buat nge-push limit lu semua dan gua yang kalian tahu saya muntah air 4 kali saking stresnya itu ya why not gitu. Tapi itu diingetin juga sih sama acting coach kita sih, Mas Iprut dibilang kayak banyak orang pengen di posisi kalian. Iya, banyak orang. Walaupun kita udah Dia selalu tahu. bilang itu loh, banyak orang pengen di posisi kalian, kayak Man, kalian. they beg for it. Mereka anjing gue mau, gue pengen gitu. Masa gue dapat kesempatannya PH datang, Om Jimmy pasti dari datang. Brevi datang. Zap handsome guy. Merahnya udah berkurang jauh tuh. Tapi kalau misalkan Mr. Credit. kalau misalkan kita orang tipe-tipe taruhlah, lu kasih kita pressure yang segitu tinggi, kan ada kemungkinan di mana kita either nyerah apa enggak kita take it for granted aja kesempatan ini. Karena gue tau lo orang bukan tipe yang kayak gitu. Gue yakin banget lo orang bukan tipe yang kayak gitu. Gue yakin sih. Kalau gitu gue ganti pertanyaan. Oke. Soalnya kata-katanya gue masih inget nyentot ya. Apa? Ini kita ada tawaran film. Yang nggak mau nggak apa-apa nggak ikut. Itu sebenarnya kayak akhirnya semua kan milih ikut kan. Yang nggak mau nggak apa-apa nggak ikut kayak. Dan semuanya milih ngambil gitu. Tapi gue boleh nanya aneh gak sih? Boleh nyari. Ini Niko dulu apa ya? Silakan Niko. Sorry Nick. Kalau gitu, tujuan pribadi lu membuat horor ini apa? Goalnya kemana? Karena jujurnya ada alasan kenapa kemarin gue nanya ke Mas Joko soal insecurity segala macam, karena yang tadi Yoka bilang betul. Begitu dapet kesempatannya, gue pengen memberikan seluruh yang gue mampu, seluruh kemampuan gue. Tapi kan gue tahu kemampuan gue terbatas ya. Ini dunia baru buat gue. Gue semacam kayak punya shortcut buat dapet kesempatan ini. 20% orang-orang yang selalu ada di produksian Mas Joko juga itu 20% orang yang memang back for this gitu. Kayak mereka mau sampai casting gitu. Memang orang-orang udah di industri ini gitu. Oke. Sementara gue dapet kesempatan cuma-cuma. Tapi memang gue mau untuk belajar. Tapi kan kemampuan gue terbatas. Kata siapa? Kata kita. Kata gue. Kata kita. Gitu. Kita kan nggak pernah lewat proses casting, kita nggak pernah lewat proses belajar acting, segala macam. Belajar acting juga gara-gara film ini doang. Ya. Jadi maksudnya Niko tuh preparationnya tuh tidak sebaik orang-orang di luar sana. Ya. Dan ada pikiran di kepala gue kemarin ketika ngobrol sama Ghost in the Shell, harinya sama Dylan. Apakah kalau cast-nya diganti, lo akan mendapatkan hasil produksi film yang lebih bagus Enggak. lagi gitu. Dia langsung ngejawab enggak. Makanya tujuan lu tuh ini kemana gitu? Ending lu tuh lu pengen dapetin apa gitu dari Harus Horor ini? Endingnya mental orang ketempa, terus ngeliat dunia tuh lebih luas lagi. Mental orang ketempa, ngeliat dunia bisa lebih luas lagi, ketemu orang-orang yang hebat-hebat juga pastinya, yang udah kita semua udah ketemu juga pas segala. It's not about numbers.
Aku sebelin ya, normalnya orang bikin film, normalnya aku bilang, ya mungkin untuk fame, untuk duit, atau maybe untuk message, sebatas untuk message yang paling kiri itu ingin menyampaikan sebuah pesan melalui sebuah karya. Oke, itu yang terakhir. Dia Gua ada. tujuannya untuk naikin orang lain, kan goblok. Enggak dong. Kenapa goblok? Ya, aneh Bukan naikin aja. orang Itu- lain loh. itu- Kan gue sendiri juga mendirect. Iya. Gue juga Ada nama di situ. Ada nama Iya, juga gue di kayak situ. Punya kredit juga lah di situ lah. Maksud tuh Ger, pertaruhannya gede banget. Akan lebih mudah kalau dia direct orang yang udah aktor gitu. Pertaruhan dia. Iya iya iya. Ulang. Ini, tunggu. Ulang. Enggak. Ulang kalimat lu. Menurut gue nih, sorry. Gue potong, sorry. Nah, Anjing lah. Akan lebih pressure gak buat lo kalau misalnya lo mendirect seseorang yang sudah lebih berpengalaman? Mas jangan ngomong Ciko lah, misalnya Ciko kan pernah Pernah kenal. kerja sama bareng gitu maksudnya. oke, let's say Adil Noah. Misalnya orang itu juga kena ada Oke, lupa. yang baru lah gitu, sesuatu Yang orang dia baru kenal. yang mungkin udah lebih sering banyak main filmnya mungkin udah 15-an, puluhan film. Apa tapi posisinya gue jadi director. Iya. Nggak peduli. Oh, iya, tapi waktu itu udah Nggak peduli. sih. Maksudnya nggak peduli itu gimana tadi? Iya. Ya maksudnya gue nggak ya profesional. Ya profesional. Ya profesional. Director. Tadi kan bakal berasa beban Pressure nggak kalau nggak, misal pressure enggak. Oh, oke. Makanya gue tanya sebagai apa dulu nih? Kalau sebagai gue direkturnya, iya gue direct anjir. Iya. Ya gue nggak siapapun itu. Job is job gitu ya. Kayak kau untuk menjaga nama, untuk menjaga karya, seharusnya kau lebih aman dong kalau misalnya ngedirect mereka memang udah di dunia ini sebelumnya. Betul. Betul. Dalam artian resikonya jauh lebih rendah. Kau directnya lebih gampang, habis gitu mereka acting atau looks-nya lebih oke gitu kan. Entah itu mau ke komedi atau mau ke drama ya, atau mau harusnya horor, terserah apapun itu. Tapi kenapa kau masih ada kepikiran untuk supaya kalian lebih tinggi, supaya kalian apa? The thing is, kagak seru main aman coy. Nggak, gue bisa menjawab itu sih segala macam. Kagak seru main aman. Kalau lu mikirnya kenapa dia selalu mengambil resiko, sama seperti dia ngepick member-member di maraton aja. Banyak orang yang lebih ganteng, banyak orang yang lebih lucu. Yang dia kenal Kecuali juga gue ya, sama- kecuali gue ya. Kalau lu udah ganteng. banyak orang yang lebih karismatik. Terus gue kan kenalan dia kan bukan kita doang. Kenalan dia kan di industri. Bukan entertainment kita doang. Bukan kita doang. Bahkan kita bukan apa-apa di dunia industri, di entertainment sebelum ini. Iya. Gitu loh. Tapi dia nge-pick satu-satu segala macam ya sesuai dengan apa yang dia mau create aja sih gitu. Iya. Segala macem. Kalau nggak ngapain dia repot-repot ngambil lu dari Jember? Ngapain dia repot-repot ambil anak Dota? Ngapain repot-repot ngambil? Jod, pertaruhannya beda Jod. Paham, tapi kan ini juga salah satu pertaruhan karir dia, bro. Ini orang di belakangnya juga lebih gede. Pada saat di pick 1-2, maksudnya kita berkumpul semua di season 2 kan. Pertaruhannya nggak segede itu. Tapi itu pertaruhan nama dia juga. Iya, tapi kalau menurutku orang di belakang, menurutku emang orang dari belakang aku juga sudah percaya dan sudah tahu. Kalau soal pasti kan mereka film- juga udah riset, Mas. Iya, kalau masalah gini, gue bisa bilang gini, kalau misalnya untuk film, dari PH kan juga membebaskan Rara. Gitu loh, segala macam. Jadi sebenarnya PH juga mengambil resiko yang sama. Dan Bukan dia maksudnya- doang, PH tersebut pun juga ngambil risiko yang sama. Makanya gue juga heads off sama PH-nya. Iya. Banget. Ya. Gue sangat heads Heads off off. sama PH. Enggak, maksudnya tanpa menjadi siapa-siapa, enggak semua PH bisa mengambil resiko seperti itu. Yes. Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau lu tanya gini deh, nggak semua PH bisa menanyakan hal yang sama ke Arab. Arab ini mau lanjutin tergantung gue atau enggak. Gitu loh. Maksud gue ini Pada saat kasus itu ya, pada saat kejadian. kejadian itu segala macam. Dan ya menurut gue ya memang sudah ya gue kalau lu mau gini ya gue benci kalau ngomong ini takdir, tapi memang sudah ketemu orang yang tepat di situasi yang tepat aja. Sama-sama orang yang berani mengambil resiko. Mungkin dari PH melihat vision yang berbeda, Ya yang mungkin yang gue nggak bisa lihat juga bisa. yang nggak bisa lihat dia juga kenapa Kenapa Arab- gue ditunjuk jadi director? Iya. dan Arab dibebaskan sebegitu untuk pemilihan aktor dan cerita. gitu. Padahal ada director lain yang udah mungkin jauh lebih berpengalaman. Udah paham. Jadi tapi yakin sih, PH bener, PH pasti punya POV-nya sendiri sih. Iya. Dan alasan, dan mereka juga nggak mungkin serta merta cuma kayak oh ini gini, nggak, pasti mereka riset juga, mereka lihat, mereka nontonin, tahu. Berarti akan jadi concern lu nggak kalau sampai ketika film ini rilis ternyata ekspektasi publik justru buruk gitu. Karena gua waktu dikasih kesempatan ini berakting Sorry kamu. di kepala gua nggak mau sampai quote on quote ini kita dapat dibilang kayak Aji Mumpung lagi dapat wave tiba-tiba bikin film. Gitu.
Itu maksudnya itu dasar gue berusaha memberikan semua yang terbaik gitu. Nah tapi akan menjadi concern lu tidak kalau misalnya sampai film ini tayang nyata komentar orang buruk. Komentar buruk kan udah pasti ada. Itu yang Oke. Kita diem aja karena komentar buruk. Iya. Gua bangun ngimpi aja kena gitu, ya kan. Jadi kayaknya ya silakan. Wih, anjing. Jadi menurut gue there's always first time for everything sih. Benar. Maksudnya kayak buat gue bilang ke Mike, menurut gue there's always first time for everything gitu loh. Maksudnya kayak siapapun yang terjun ke dunia ini pun, ke industri baru pun, pasti akan ada juga yang ngomong kayak aja, mumpung misalnya nama lu lagi naik lu jadi main film atau apa. Ya udah gitu. Udah pasti ada juga gitu. Pasti ada, di itu. orang lain gitu, di aktor-aktor lain yang mungkin udah melewati proses itu. Gitu. Avenger aja ada yang nggak suka kok. Shit. Ya kan? Tuh kenapa gua bukan gambling tapi ya lu orang acting anjing. Acting beneran anjing. Bukan jadi diri sendiri loh. Bukan kalau gua mau main aman. Ya udah, ya bener bikin film tentang maraton aja. Udah masing-masing jadi diri sendiri. Aman. Tapi nggak seru. Jokes maraton is Donatan ya gitu-gitu. Nggak seru. Apa serunya? Terus upgrade-nya apa di lu orang? Nggak ada. Di gua apa upgrade-nya? Nggak ada. Jadi kalau nanti akan ada komentar buruk udah pasti ada. Cuma kalau soal ekspektasi punten pisan. Ini mah ekspektasi ya. Lo orang tuh udah menuhin ekspektasi gue kok. Acting lo orang tuh udah menuhin ekspektasi gue. Jadi gue waktu itu kalau nggak salah di Event yang ketemu the worst tadi. Sorry? Event yang ketemu acting terburuk tadi di antara kita, yang the worst. Katamu semua orang udah menuhi ekspektasi. Semua orang yang ada di sini berarti. Iyalah. Oke. Iya dong. Iya dong. Lupa kan gue mau ngomong apa? Sorry. Sorry. Apa tadi? Lo orang udah memenuhi ekspektasi gua. Iya. Jadi Lupa. Skip. Maaf. Skip. Aku mau memastikan aja. Sorry. Anjing. Gue mau nanya tadi ya? tadi pasti goblok tak. Gua pikir lagi ya. Apa tuh? Gua tadi mau nanya. Iya kan lupa. Kenapa ya? Kita kayak skip Lu gitu. fokus nggak sih? Iya. Ya bener kalau seru. Agak shock aja sih emang, tapi gue emang karena tidak pernah terbayangkan sama sekali di hidup bisa main film gitu. Itu yang paling pecahnya sih, kayak nggak kebayang gitu. Gak pernah terbayangkan. Bahkan ada yang di luar ekspektasi gua jauh kayak ngentot gua langsung kayak gitu. Ada anjing, apalagi pas terakhir gua preview yang paling terakhir ya. Damn, bro, you guys. Oke. Semua orang ada preventifnya, ada acting coach. Iya kan? Semua orang yang ada di sini kita ada acting coach, kita belajar untuk acting dulu sampai kita di hari H acting. Tapi kau nggak ada director coach. Maksudnya kau nggak belajar teknis dan lain-lain. Sebenarnya apa tantangan terbesarmu pada saat itu? Kayak apa ya? Oh ternyata kayak gini, aku harus kayak gini. Terus oh ternyata ada yang kayak gini. Sesuatu hal yang ngebuat kau kaget dan mengatasinya bagaimana? Ingat nggak? Kaget ya. Yang paling kaget ya. Paling kaget mungkin diterimanya. Malah bukan soal teknis atau apa, tapi diterimanya. Gimana tuh? Iya. Diterima sama PH gitu maksudnya? Nah, kita semua di sini, termasuk gua, itu diterima dengan baik juga sama semua kru. Oh ya itu sih. Itu dan itu apa ya, back to back juga karena attitude lu orang ke semua kru, mau siapapun itu lu orang baik gitu kali ya baik gitu. Itu sih kalau gue lebih kagetnya di sisi itu sih. Sama vision gue yang gue nggak bisa bahasain. Oh yang itu ya.
Iya, paham nggak? Paham. Ya itulah pokoknya vision gue yang gue tidak bisa bahas keluarin. Sama kayak gue lagi bikin lagu sama WG deh. Gue tuh nggak ngerti. Gue nggak bisa bikin lagu anjing. Iya. Tapi gue cuma ngasih tahu terus Eka yang membahasakan. Nah di sini gue tuh ada yang mentranslatekan dan dijadikan gitu. Ada Soalnya iklannya. Mas Sony. Ada tadi ya? ikannya. Enggak semuanya tapi Ekanya banyak nih. Iya, ikannya banyak. Iya, dari segala bidang gitu. Iya berarti, dan gue dikasih kebebasan seluas-luasnya kepala gue itu sih yang gue heads of PH kru semua dan ya lo orang gue tadi yang potong tadi adalah gue masih ingat waktu itu gue burn out parah banget. Itu gue nangis sesengukan itu sampai parah banget. Itu gue kirim videonya di grup. Jadi ada grup yang ini loh, yang gue kayak mental I'm so lucky to have you guys. Yaitu Mas, kita tuh bener-bener nggak peduli orang mau bilang kita actingnya jelek, mau kita bilang mau actingnya gimana, kita nggak peduli. Sekarang mau nanya satu, lu bangga nggak sama film lu? Mati gue. Anjing, pecah nangis cowok ngentot. Itu sih. Lu bangga nggak sama film lu Mas? Kalau lu bangga, kita orang gas. Gue yang nanya itu. Oh yang nanya Yuka ya? Gue kayak anjing. Gue nyuruh lu nyanyi ya? ada pasti ada. Is it okay to smoke here? Iya gue lagi seru banget nih. Masih belum sehat ya sorry. Dia agak skip kepala gue berhenti mulu. Ya itu, lu bangga nggak sama filmnya? Anjing gue kayak. Gue mau nanya tapi kepada yang main nih. Kalau Acoy kan mungkin udah berapa kali ya. Kalau misalnya nih kayak Yuka, kayak Jot, lu misalnya kan merasa kita nggak percaya diri gitu kan. Terus misalnya setelah filmnya tayang, terus ada yang berapa orang atau nyamperin lu, terus kayak abis nonton premier deh misalnya gitu kayak, gila, lu keren banget atau kayak lu keren banget gitu, itu akan meningkatkan kepercayaan diri dalam. Gue bisa jawab. Gue mereka ya. Jawaban gue mereka akan denial. Gue gak mau nonton gak mau nonton filmnya gue. Gue jamin 2% ketika dipuji, Ger, anjing lu bagus banget actingnya tadi. Lu bakal kayak, nah, karena kalian masih stigma masih yang di tadi. Kalau kalian tuh masih belum merasa deserve gitu. Padahal enggak lo orang acting kecuali gue nggak kasih karakter terus gue kasihnya kalian jadi diri sendiri. Boleh lo orang mikir kayak gitu. Masa lo orang acting dan bagus anjing. Even better than me. What the fuck? Keren anjing. Gak sih. Gue aja selama syuting kagak pernah gue sebut preview anjing. Iya. Gak pernah mau. Gue tuh selalu jijik ngeliatin gue kalau lagi Di melakukan kamera sesuatu gitu ya. anjing. Gue gak pernah nonton video-video gue 10 tahunan gue, yang 5 tahunan. Gue jijik tapi gue nonton. Kayak gimana ya? Pengen tahu ya? Kurang deh. Iya, pengen tahu iya. Itu tuh. Tapi itu sama. berlaku di semua hal sih. Kayak gue ngedesain logo buat diri gue sendiri gak pernah gue pakai sampai sekarang gitu. Padahal lu ngedesain sendiri. Iya, gue bisa ngedesain. Gue ngedesain logo DJ buat gue sendiri. Sampai sekarang gue pakai punya orang mulu. Karena gue nggak pernah puas sama yang gue lakuin. Kayak, Itu. Iya. Aneh sih. Yang kita preview di gimana? BSD. Yang BSD yang itu, walaupun lu bilang udah beda sekarang ya. Beda banget. Itu scene kalian semua gue tonton. Biaran scene gue merem itu. Bukan nengok gue bagus. Kayak nggak tahu, kayak aneh. Gue ada feeling kayak. Ya, emang ada orang kayak lu, ada orang kayak Jot ada yang nggak mau nonton dirinya sendiri ada banyak. Gue kayak ada rasa takut jatuh cinta sama diri gue gitu. Lah, kalau nggak hari ini kita bilang bagus ya. Kayak kita lihat, ya oke nih. Terus besok nonton lagi. Kurang ya. Itu tuh. Nah itu kan sesuatu yang lu nggak bisa kontrol ya. Anjing, kenapa lu bisa ngomong gini ya? Itu kan sesuatu yang lo orang nggak bisa kontrol kan. Yang kalian bisa kontrol adalah ketika kalian acting. Ya. Iya dong. Kalian acting, kalian merelakan diri kalian untuk didirect sama siapapun itu. Misalnya gue yang kemarin gitu kan, didirect sama gue gitu. Kalian merelakan, melepaskan, dan kalian bisa kontrol diri kalian full ketika acting. Setelah acting, kalian udah nggak bisa kontrol apa-apa. Betul. Then what to worry about? Nggak ada yang harus di worry lagi karena ada editing. Editing adalah
syuting kedua. Ibaratnya. Editing itu syuting kedua, Bro. Jadi jadi yang bahkan nih ya, even gue yakin akan ada lo orang ngelihat, gue ini nih kayaknya gue ada shot satu lagi atau dua lagi nih yang keberapa nih bagus nih. Iya. Tapi kenapa yang ini diambil? Tapi kenapa dipilih yang ini? Iya. Semua tuh ada maksudnya. Iya. Gitu. It's beyond your guys control anymore. So Misalnya nih Mas, kan gue nonton preview kan belum sampai kelar kan gara-gara ketiduran kan. gue juga. Iya bareng Picong kan Mas. Terus Kita nonton yang mabok mulu mabok anjing. anjing nontonnya. Terus misal gue nonton nih, udah kelar, kalau misalnya gue merasa diri gue, gue bisa acting deh, itu salah gak? Enggak, bagus Om. Emang bisa acting semua kok. Kayak gue bisa deh gue misalnya kayak gue berhasil deh meranin karakter ini gitu misalnya. Good. Ya nggak salah dong. Kenapa salah? Kenapa salah? Then you took the chance in a very good way. Dan ya memang kalian melakukannya. You guys did it so well. Gue udah bisa bilang diri gue artis bro. Artis itu kan bukan selebritis, artis seniman. Ya gue udah bilang ngomong ayah sih. Dia bisa dong, bisa dong. Even kau udah jadi content creator YouTube kok artis. Oh, udah ingat. Iya udah. Menurutku di salah satu orang kita udah kelihatan belum cocoknya, misalnya anggaplah kita semua cocok main film nih, menurut lu nih bagus actingnya. Ada nggak kayak per orang karakter kita cocok di acting adegan apa? Kayak misalnya genre. Kayak misalnya Jod drama, misalnya Nico horror atau gimana, ada nggak? Ayo sih, ada gak? Kita bikin lebih seru ya? Bikinin kita berdelapan film yang pemeran utamanya kita. Oh iya. Gitu Cocok misalnya apa gitu ya? pemeran utama tentang film magic Genre apa? sihir. Ya. Coba. Yang kitanya Di dua. bayangan lu sekarang Iya, aja, di bayangan lu sekarang nih. Lu nggak boleh gitu dan nggak mengkurangkan beberapa pas. Masing-masing kita, tapi kita jadi main karakternya ya gitu tersebut ya. Kayak misalnya gue di Ant-Man. Nah abis itu pertanyaan gue balik, kalau lu orang masing-masing punya kesempatan meranin satu karakter, Main apa bener? Tapi tolak ukur yang lu pakai harusnya ini ya, syuting lagi harus horor dulu. Iya. Tolak ukurnya. Kalau aku dari kalau situ. pokoknya di situ. Iya, lu ngeliat kita lu nih. ngeliat proses kita belajar acting, lu ngeliat kita syutingnya gimana, lu udah nonton hasilnya juga gitu. Oke baik. Alloy. Genre kan? Genre. Kalau jadi main karakter di sebuah movie. Enggak sinopsis kecil aja. Atau genre aja lah. Genre. Genre boleh. Genre. Alloy. Komedi. Heads up. Komedi. Komedi ringan, komedi berat dimakan sama dia. Oke. TP sama Jet sama. TP sama Jet sama. Apa? Bisa makan semuanya. Gila coy. Semua genre bisa dimakan. Part of you. Bisa jadi Zoro gua. Tapi Zoronya nggak kuda ya. Pakai topeng hitam-hitam ya. Ribet. Ya Spanyol. Enggak deh gua. Spanyol itu. TP sama Jet sama, tapi especially Jet. Ya, apa harus akuin spesial juga. Even aku sendiri ngerasa Jat lebih punya bakat acting. Iya, dibanding segala yang sudah dia lakuin ya. Aku harus bisa bilang dibanding kita bersembilan bahkan. Jat Kan gue bilang, you guys did better than me untuk urusan acting. Dia harus horor. Oh, Ibot jelas. Inilah, apa kayak apa tuh yang kayak perang jalanan gitu loh. Action. Genji. Iya, Ibot, iya. Nodong. Fighting. Copet, perampok. Ini kayak Begal. Ghost in the Shell. Iya, kayak gitu. Lo masuk. Action ya. Lo masuk. itu jadi ini doang kemarin. ya jatuhnya action aja, film-film tawuran, film-film. Sama Brepi juga action. Brepi juga action. Gue yang jadi jagoan nyelamatin orang-orang gitu ya. Iya, boleh. Boleh. Lu gitu. Yang direktor bro. Yuka tuh kuat di side dia. Dia nggak bisa jadi pemeran utama.
Bukan nggak bisa. Tapi harus bang. Tapi kuat banget di set kalau jadi set gitu mencolok banget pasti. Terlalu kuat. Film keluarga. Romance. Film keluarga no. Film keluarga. Lu belum ngeliat aura gue keluarga aja. Contoh ya. Yuka main di Satu Kakak Tujuh Pandangan. Pecah banget. Apa bagus mas? Bagus. Itu jadi kakaknya itu ponakannya ya? Ponakan. 7 ponakan 1 Yuka. 7 ponakan 1 Yuka. Menurut gua. Tapi menurut gua kan. Yuka apa tadi genrenya? Itu apa ya? Drama. Ya, drama. Family drama. Ekspresi sedih gue. Itu miskin mas. Drakor lu drakor. Konggos. Drama korban. Drama korban. Gua. Lo dari harus horor ya. Apa tuh? Lu ya? Gua ya? Iya. Coba dah Arab lu ntar gua. Lu apa sih sebetulnya sih? Gua juga mau ngasih dia film, mau ada. Boleh. Horor masuk. Horor. Horor Thailand gitu. Iya. Muka lu masuk banget cok. Horor komedi. Ya lu takutnya beneran. Horor Thailand cok. Bener. Lu masuk banget. Gue liat karakternya itu. Lu dokumenter binatang. National Geographic. Natio. Acara. Itu jatuhnya acara. Niko drama nih. Niko full drama. Full drama. Dubbing SpongeBob. Jadi giri lagi. Oh mau jadi telepon. Mau jadi yang ini wawancara. Yang miring. Oh enggak anaknya Krabby Patty. Perlo. Gue tuh punya cita-cita satu, kalau gue pengen yang kemarin kalau bikin film apa gitu kan. Abang Joko nanya kan, itu film psikopat. Iya, gimana coba? Dan gue pengen banget main. Ya, kan? Ceritanya dong coba lu. Tapi setelah melihat Jot, Geri. andai kata gue punya kesempatan itu, Jot yang harus main. Psikopat. Terus yang dibunuh gua. Kan nggak harus ada bunuh-bunuh. Kita nggak harus dalam film itu juga gitu. Gue yang lewat ya. Yang dipilih cuma Jot nih. Kita nggak semua harus masuk. Gue mau masuk. Emang bisa kayak gitu? Bisa. Nepotisme mas. Nepotisme mas. Sepengen-pengennya Iya, gue iya. main. Tapi kalau Dan lebih ngerasa yakin. gue tahu kemampuan gue misalnya ya, gue bisa gitu ya. Dan gue dapat kesempatan Mirap, lu main, nggak usah ngedirect, lu main nih. Gitu. Kalau gue punya kesempatan itu dan gue ditambah ngedirect juga, gue mundur, gue nggak main, gue kasih Jot. Gue kasih Jot. Pasti. Jadwal lu gimana? Dimakan pasti. Jadwal lu gimana? Lu kan kosong-kosong aja belajar. Jadi gua kasih film sci-fi. Kenapa sci-fi? Sci-fi jadi apa? Sci-fi itu astronot luar angkasa. Yang mikir.